听闻碧阁此次派道友特意前来，开会惊动了不少化神。刚刚化神尚未稳固，他的状态越来越差了，四季磅礴。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin dan yang lainnya memasuki pavilion. Di sana banyak kultivator yang sudah berkumpul di lantai 1, dan rupanya seorang tetua mengenali mereka. Oleh karena itu ia pun mempersilahkan Wang Lin untuk pergi ke lantai 3, sebab lantai 3 adalah tempat khusus bagi tamu terhormat. Semua orang menjadi terkejut melihat hal ini, karena bagaimana mungkin Wang Lin sangat dihormati oleh tetua pavilion, bahkan seorang tetua yang biasanya bersikap sombong, kini justru bersikap rendah hati di hadapan Wang Lin. Para kultivator penasaran siapakah orang ini sebenarnya? Apalagi dua kultivator Nasken Soul tahap akhir menjadi pelayanannya, yaitu Yu Fei dan Taiyan, sehingga membuat mereka semakin bertanya-tanya siapakah sosok misterius ini. Scene berpindah di luar kota pemberontak iblis. Di dalam gua terlihat seorang tetua yang sedang berkultivasi. Saat itu muncul sebuah gambar di hadapannya. Di gambar tersebut seorang wanita sedang melaporkan tentang seorang kultivator formasi jiwa yang dianggap mencurigakan. Mendengar hal itu membuat tetua tadi menjadi terkejut. Dirinya berniat untuk menyelidiki siapakah sosok misterius ini. Oleh sebab itu ia segera bergegas untuk menuju ke sana. Kembali ke pavilion pemurnian harta karun, di lantai 3 para kultivator sudah berkumpul menantikan pelelangan, dan berbagai harta juga sudah dipersiapkan untuk lelang kali ini. Wang Lin duduk bersama Li Muwan sambil berbincang. Li Muwan juga merasa senang bisa ikut bersama Wang Lin, sementara Yu Fei dan Taiyan sedang bermeditasi di dekat pintu. Mereka berdua menjadi semangat dalam berkultivasi, sebab Wang Lin memberikan arahan kepada mereka, dan mereka berusaha untuk menerobos ke ranah formasi jiwa. Secara tiba-tiba ada gangguan dari kamar sebelah kiri, oleh karena itu Yu Fei dan Taiyan segera mengirimkan indera ilahi, sehingga berhasil menangkis gangguan tersebut. Wang Lin tidak peduli dengan gangguan kecil itu, karena menurutnya waktu bersama Li Muwan jauh lebih berharga. Tetapi setelahnya muncul lagi gangguan yang jauh lebih kuat. Yu Fei dan Taiyan kembali mengirimkan indera ilahi mereka, namun tiba-tiba terdengar suara seorang yang sangat marah. Dari kamar sebelah muncul seorang tetua dengan jubah ungu berambut putih. Tetua ini sangat marah karena indera ilahi muridnya baru saja dihancurkan, sehingga ia berniat untuk mencari tahu orang yang melakukannya. Saat itu tirai kamar Wang Lin terbuka. Wang Lin langsung menatap tajam ke arah sang tetua, yang membuat tetua tersebut sampai mundur beberapa langkah, bahkan jiwa Nasken Soul-nya hampir hancur karena tatapan Wang Lin. Tetua itu sangat ketakutan dengan kekuatan Wang Lin, sebab ia menyadari jika orang di hadapannya adalah kultivator formasi jiwa, sehingga dirinya tak akan berani menghadapinya. Pria tua tersebut meminta maaf dan merasa menyesal. Dia berkata jika junior tidak tahu kalau senior berada di sini, dirinya juga berharap agar Wang Lin mau memaafkannya. Wang Lin merasa familiar dengan pria ini, namun tiba-tiba seorang tetua pavilion menyapa Wang Lin, dan ia memberitahu jika diriku adalah tetua Hu. Tetua Hu tak menyangka jika diriku akan bertemu dengan orang yang kukenal di sini. Wang Lin pun mempersilahkan tetua Hu untuk duduk, dan mereka berdua mulai membicarakan tentang masa lalu. Wang Lin akhirnya ingat jika pria berbaju ungu adalah Qiu Siping, sedangkan Qiu Siping terkejut mendengar nama Wang Lin, apalagi sekarang Wang Lin telah mencapai ranah formasi jiwa. Sementara itu tetua Hu hanya bisa tertawa, karena dia mengingat tentang pertemuannya dengan Wang Lin di masa lalu.
Saat itu ia mengincar kekuatan Ji Realem milik Wang Lin, tapi sekarang Wang Lin telah berada di ranah yang sama dengan dirinya, sehingga harapannya untuk mengendalikan Wang Lin tak mungkin bisa terjadi. Singkat cerita, pelelangan akhirnya segera dimulai. Banyak barang berharga dilelang satu persatu, namun yang paling ditunggu oleh Wang Lin adalah resep pil peringkat 6. Resep ini adalah barang langka di Suzaku, sebab hanya dapat dibuat oleh aliran kultivasi tertinggi, dan harga saat ini menjadi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Limuan merasa gugup mengetahui hal tersebut, sedangkan Wang Lin masih tetap tenang seperti biasa. Bahkan jika tidak bisa mendapatkan resep itu dalam pelelangan, maka dirinya tidak akan ragu menggunakan cara lain. Wang Lin bisa saja menukarkan giok surgawi, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu, karena baginya ini justru akan merugikannya. Wang Lin akhirnya mengeluarkan ukiran kayu yang berisi domain waktu, lalu dirinya berkata jika diriku akan menawar menggunakan ukuran kayu ini, kemudian Suluo memberikannya pada penilai harta karun, yang hal itu membuat pria tua menjadi sangat terkejut dengan ukiran kayu milik Wang Lin. Ukiran kayu milik Wang Lin hanya dihargai 5.000 batu roh, yang hal itu tentu membuat Wang Lin menjadi kesal, karena harusnya ukiran tersebut bisa dihargai lebih mahal. Wang Lin berniat untuk pergi dari sana, tapi tiba-tiba datang seorang wanita membawa giok berwarna ungu. Kemudian sang pria tua akan membeli ukiran kayu itu, dengan batu giok ungu yang berharga 20.000 batu roh, tetapi ketika Wang Lin menawar dengan harga tersebut, justru harganya dinaikkan menjadi 30.000 batu roh. Setelah itu Wang Lin yang kesal segera kembali ke penginapan, di sana Limuan berusaha untuk menenangkannya, lalu Wang Lin menyuruh Yu Fei dan Tai Yan menjaga Limuan, sedangkan Wang Lin langsung pergi dari sana. Wang Lin menemui orang yang berhasil membeli resep pil peringkat 6, yang ternyata orang tersebut adalah gadis yang ia lihat sebelumnya, namun tetua berjubah hijau segera maju untuk menghadapi Wang Lin. Wang Lin menyuruh sang tetua untuk minggir, tapi tetua justru mengeluarkan senjata payung miliknya, sehingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetua itu masih tetap kalah melawan Wang Lin. Oleh karenanya Wang Lin bertanya mengapa kau memancingku ke sini. Wanita tersebut meminta maaf kepada Wang Lin, dan dia terpaksa melakukan semua ini. Sang wanita meminta tolong agar Wang Lin mau membantunya, untuk menemukan ayahnya di makam abadi, sebab dari 20 tahun yang lalu ayahnya belum juga kembali. Diketahui makam abadi adalah tempat yang sangat berbahaya, dan karena Wang Lin tidak memiliki banyak waktu, dirinya pun menolak untuk membantu wanita tersebut. Wang Lin kemudian melemparkan giok ungu sebagai bayaran, karena dia telah menyalin resep pil peringkat 6 milik wanita itu, dan setelahnya ia pun segera pergi dari sana. Wang Lin langsung membaca tulisan di dalam resep pil peringkat 6, dan rupanya pil tersebut berguna untuk menyerap energi langit dan bumi, tapi hanya dapat digunakan 100 tahun sekali, sebab jika tidak maka tubuh Limuan akan menjadi kristal, tapi jika berhasil maka Limuan akan mencapai ranah Nasken Soul. Mengetahui hal ini tentu membuat Wang Lin langsung terkejut, karena bagaimanapun juga membuat pil ini memiliki resiko yang tinggi, apalagi bahan-bahannya sangat sulit untuk ditemukan. 10 hari kemudian Yu Fei dan Tai Yan melanjutkan kultivasi mereka, sementara Wang Lin terus merawat tubuh Limuan, sedangkan Limuan berusaha untuk mempelajari resep pil peringkat 6. Sekte Awan dan Ouyangzi membantu mereka untuk mencari pengganti bahan yang telah punah, sebab ada 138 yang berbeda untuk membuat pil tersebut. Singkat cerita 2 tahun telah berlalu, kini tersisa 3 bahan yang belum ditemukan, dan juga pengganti 3 bahan itu sangat sulit untuk dicari. Ketika malam hari hujan pun turun sangat deras, Wang Lin menatap langit dengan perasaan yang sangat sedih, sebab kondisi tubuh Limuan kini semakin melemah. Wang Lin kali ini benar-benar sangat putus asa, dia tak terima jika Limuan akan meninggalkannya,
Apalagi Limuan adalah orang yang paling dirinya sayangi, sehingga sekarang Wang Lin mulai meminum beberapa anggur, dan ia pun mulai teringat dengan masa lalunya bersama Daniu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dari ruangan Ouyangzi. Ouyangzi segera bergegas untuk menemui Wang Lin. Dia memberitahu jika aku sudah menemukan ketiga bahan pengganti, namun Sekte Awan hanya memiliki sebagian bahan tersebut, dan sisanya hanya berada di negara peringkat keempat. Wang Lin langsung bergegas mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian dirinya pun pergi menuju negara kultivasi peringkat 4. Lalu 7 bulan kemudian Wang Lin kembali dengan kondisi yang sangat kelelahan. Dalam perjalanannya Wang Lin telah mengunjungi banyak negara peringkat 4, bahkan dia juga pergi menuju negara peringkat 5. Ia menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan bahan-bahan itu, mulai dari membeli, berdagang atau bahkan sampai mencuri. Wang Lin akhirnya berhasil mengumpulkan bahan yang diperlukan. Meskipun dirinya melewati banyak sekali situasi yang berbahaya, bahkan salah satu yang paling mengerikan, adalah melawan seorang formasi jiwa tahap menengah. Saat itu Wang Lin hampir kalah ketika bertarung dengannya, tapi untungnya Wang Lin masih mampu untuk bertahan. Dirinya juga melawan seorang kultivator yang lebih kuat dari Hong Di, namun ia tetap berjuang sekuat tenaga untuk mengatasinya. Wang Lin menyadari bahwa banyak kultivator formasi jiwa yang lebih kuat dari dirinya, kemudian dia segera menuju ke rumah batu. Wang Lin melihat tubuh Limuan yang kini semakin melemah, bahkan setengah rambutnya kini berubah menjadi putih. Hatinya terasa sakit melihat kondisi Limuan, dia pun perlahan berjalan untuk berdiri di sampingnya. Wang Lin memberitahu jika diriku akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan. Limuan berkata agar Wang Lin jangan pergi lagi meninggalkannya, dan Limuan meminta Wang Lin untuk menghabiskan waktu bersamanya, sebab dirinya sudah tak memiliki banyak waktu. Wang Lin menatap Limuan sambil berkata, bahwa dirimu tidak akan mati. Limuan pun bersandar pada Wang Lin dengan mata tertutup. Mengetahui Wang Lin pulang dengan membawa semua bahan, membuat Ouyangzi semakin semangat untuk menyelesaikan pil peringkat 6. Bahkan Ouyangzi menghabiskan waktunya untuk membuat pil tersebut, sebab dirinya memang sangat terobsesi dengan alkimia. Singkat cerita 3 tahun telah berlalu, Wang Lin menghabiskan waktunya bersama Limuan, sedangkan rambut Limuan kini sepenuhnya telah memutih. Bahkan jika bukan karena energi spiritual dari Wang Lin, kecantikannya mungkin sudah lama memudar. Tubuh Limuan benar-benar sangat lemah, oleh karena itu dirinya hanya bisa berbaring di tempat tidur, tetapi tercium proses aroma obat peringkat 6 yang hampir selesai. Limuan menatap Wang Lin dengan penuh perasaan, dia ingin mengabadikan Wang Lin di dalam ingatannya, apalagi selama 100 tahun setiap dirinya memainkan alat musik, maka bayangan Wang Lin selalu hadir di dalam ingatannya. Wang Lin duduk di samping Limuan, ia juga menggenggam tangan Limuan dengan kelembutan, dirinya berusaha untuk tersenyum saat melihat Limuan, meskipun di dalam hatinya terasa sangat menyakitkan. Di malam harinya Wang Lin menatap ke arah Zhao, dan jauh di bawah gunung Hengyue, seorang pemuda berambut merah tiba-tiba membuka matanya, ia pun segera bergerak di bawah tanah menuju ke arah Chu. Singkat cerita 6 bulan kemudian, kini kesehatan Limuan semakin memburuk, dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Suatu hari Ouyangzi datang membawa pil berwarna merah, dan ternyata itu adalah pil peringkat 6 yang berhasil ia sempurnakan, lalu dirinya segera memberikan pil tersebut kepada Wang Lin. Wang Lin menyentuh wajah Limuan yang mulai menua, kemudian memberikannya pada Limuan, dan kini energi spiritual yang sangat banyak masuk ke dalam tubuhnya. Rumah batu tak sanggup menahan efek dari kekuatan pil itu, bahkan dalam sekejap bangunan tersebut mulai runtuh, sedangkan dari kejauhan Yu Fei dan Tai Yan menyaksikan kejadian ini. Tubuh Limuan kini melayang di udara, dan energi spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya, sedangkan Wang Lin membuat banyak segel, untuk menempelnya pada inti emas yang muncul.
Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 75 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.